Businessman Opinion. Mitra bisnis, pemerintah kembali memberikan stimulus pajak untuk menggerakkan ekonomi. Setelah membebaskan pajak PPNBM untuk mobil, kini pemerintah membebaskan PPN untuk pembelian rumah di bawah 2 miliar dan PPN 50% untuk rumah 2-5 miliar. Bagaimana komentar Anda untuk stimulus ini? Silakan kami tunggu di 6339160. Kalau saya boleh kasih pendapat, itu kalau bisa mengenai properti atau developer swasta khususnya yang di Jabodetabek ya, itu kalau bisa pemerintah tuh bikin suatu aturan tuh seperti kayak kejadian tahun 98 tuh bank-bank yang nggak benar itu dilikuidasi terus di meja. Nah ini juga kalau bisa developer juga yang nggak benar itu kalau bisa disaing gitu, jadi nggak ngerugiin konsumen terus. Rumah bangunan atau apa nggak bagus tuh kalau bisa yang kasihan kan konsumen. Jadi kalau bisa developer itu minimal tuh harus punya modal berapa gitu. Kayak Bank Indonesia kan netapin semua bank swasta di Indonesia mesti punya cadangan modal berapa banyak gitu. Supaya jangan ngerugiin konsumen. Developernya tuh nggak benar, bangunannya nggak benar, sertimannya nggak benar, ada juga yang nggak dibangun, udah bayar duit banyak. Nah itu kasihan, tolonglah kalau bisa semua developer di Indonesia itu dibikin satu aturan gitu ya, supaya kalau ada yang merugikan konsumen itu, konsumen bisa nuntut uangnya balik 100%, nggak dipotong atau nggak dirugikan gitu. Tolong dong pemerintah bisa bikin aturan seperti itu, supaya properti di Indonesia tuh bisa maju dan juga konsumen juga bisa senang gitu. Terima kasih. Nah, Indonesia mau maju, saya sih bukan puji. Banyak belajar sama Tiongkok, tuh miskinnya semua hilang. Kalau sini kan nggak tahu yang mana jelas amburadul peraturannya. Ya nggak, kita juga bingung nih. Kalau pendapat saya sih lumayan lah, cuma kurang lama karena kalau properti kan proses perizinannya lama, di PPN-nya lama, jadi paling itu buat orang-orang yang udah siap akad itu bolehlah gitu. Sebenarnya gini, kalau soal peraturan properti sih sudah banyak gitu. Sebenarnya kalau mau beli properti itu jangan dikasih PBJB doang, harus kita tahu suratnya, harus minta itu surat sertifikatnya mana, IMB-nya mana, baru kita keluar duit. Jangan dikasih PBJB, mau itulah yang jadi korban dikit. Terima kasih. Kalau saya berpendapat, opinian saya ya, pemerintah sudah kehabisan akal. Kemana saja selama ini? Kita negara kaya, ini pemerasan nanti rasanya untuk rakyat. Itu mulai selalu sebelum pandemik juga, laut kita luas, ikan kita 60 miliar US dollar per tahun, sawit kita keuntungan sangat banyak sekali, ribuan, dan karet ribuan triliun. Kemana dokter-dokter profesor itu? Apakah sumbangsinya ada untuk NKRI ini? Kalau konglomerat, dia nggak pikirin gimana caranya meraup kekayaan NKRI ini untuk keluar. Jadi saya rasa pemerintah kehabisan akal, hukum mati koruptor. Terima kasih. Itu kalau saya baca itu kan harus unit harus siap ya. Jadi PPN itu yang nikmati pengusaha besar sama yang menikmati orang kaya. Karena dalam 6 bulan itu kita mungkin harus serah terima. Itu biasanya kalau cicil pertama nggak mungkin di serah terima. Kalau yang pengembang kecil nggak mungkin unit ready, pasti suruh cicil dulu sekian puluh persen baru unit dibangun. Jadi yang nikmati ujung-ujungnya larinya ke developer kaya sama orang kaya. Tapi ya untuk menggerakkan ekonomi, kalau unit sudah jadi apa yang mau digerakkan ya? Saya nggak merasa menggerakkan, jadi tanggung gitu ya. Niat pemerintah bagus tapi implementasi dan tujuannya kayaknya kurang tercapai. Saya kira gitu. Saya rasa positif ya, jadi untuk orang-orang yang berlebihan duit daripada duit yang nganggur, ya kesempatan lah beli properti atau mobil mumpung lagi dapat diskon pajaknya. Biar pengusaha properti sama pengusaha industri mobil agak bergerak ya. Terima kasih. Iya, saya merasa ini benar-benar pemerintah kehabisan akal. Kemana Menteri Koordinator? Ini pembusukan untuk rakyat. Masih banyak hal yang mau kita perbaiki. Baik laut kita, daratan kita, kemana DPR, dan kemana itu Menteri BPN Pertanahan. Ini jangan membohongi rakyat. Ini yang beruntung pengusaha besar. Kalau pengusaha besar nggak dia pikirin. Jadi saya rasa mohon dipikirkan ulang lagi wahai pemerintah supaya negara ini berdaulat. Terima kasih.
cukup gembira mendengar adanya insentif yang diberikan pemerintah untuk PPN-nya. Cuma ada pembatasan ini, maksudnya berlaku hanya 6 bulan gitu loh. Dan kita tahu di saat situasi ekonomi yang masih lemah begini ya, yang punya daya beli kan kalangan atas. Nah, itu alangkah baiknya jangan dibatasi 2M. Harusnya yang kalangan atas itu dilonggarkan lah gitu loh, supaya itu mengucur ke sektor properti. Jadi bisa pembeliannya bisa lebih bergairah begitu harusnya, dan jangan dibatasi gitu. Kalau kendaraan sampai akhir tahun ini, kalau cuma 6 bulan nih sulit nih, karena sebentar lagi kan kita masuk puasa. Jadi konsumsinya untuk pembelian rumah belum gitu loh. Nah, mungkin alangkah baiknya hanya kekurangannya di sana gitu, dan insentifnya itu ya udahlah, nggak usah ada yang batas segini, 50% sampai 2M gitu. Lebih longgar tiernya begitu. Terima kasih. Ya, saya pikir ini kita mengapresiasi langkah pemerintah ini. Ini bagian dari segmentasi stimulus ya, karena dulu sudah ada bantuan sembako untuk rakyat bawah, lalu kemudian BLT, lalu kemudian di sektor kesehatan, vaksin yang sudah gratis, dan berbagai langkah lainnya. Nah, sebenarnya ini memang dimaksudkan dalam konteks untuk merangsang pertumbuhan ekonomi di sektor menengah ke atas bahkan, dan ini diharapkan ada efek domino dari stimulus ini. Artinya penjualan material, bahan bangunan, kelompok yang juga itu pasti efek dominonya ke masyarakat di bawah juga pada akhirnya kan, termasuk buruh, tukang bangunan itu akan menerima dampak-dampak efek domino dari kebijakan ini ketika tumbuh suburnya pembelian rumah di segmen menengah, tumbuh suburnya pembelian kendaraan di segmen menengah, itu akan berimplikasi pada pekerja-pekerja di sektor industri, buruh, kemudian tenaga outsourcing, dan tukang-tukang bangunan, penjual material bangunan itu akan merasakan dampak semua. Jadi ini sebuah langkah cerdas yang harus kita apresiasi dalam rangka memulihkan ekonomi kita. Saya pikir dampaknya akan besar dalam beberapa bulan ke depan. Ya, saya sangat setuju untuk menggerakkan ekonomi di saat pandemi ini. Kalau bisa, ini barang-barang yang lain pun jangan 10%, 5%. Jadi dari masyarakat ada gitu. Jadinya kan ekonomi tetap berjalan walaupun pandemi. 10% itu agak berat ya. Baik, terima kasih mitra bisnis telah bergabung dalam Businessman Opinion. Saya Fahmi Andrian.